Eksplorasi etnomatematika pada tradisi ompangan masyarakat Jember, Madura. Penelitian ini dibuat oleh Dita Loka Anggriani dengan NIM T 2019-7145, Program Studi Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN-HAS Jember. Pokok bahasan bab. Yang pertama adalah abstrak, yang kedua adalah pendahuluan, yang ketiga adalah metode penelitian yang memuat subjek penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Yang keempat adalah hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Pokok bahasan yang pertama, yaitu abstrak. Dalam penelitian ini memfokuskan pada eksplorasi etnomatematika pada tradisi ompangan masyarakat Jember, Madura di daerah Kalisat dengan tujuan untuk mendeskripsikan etnomatematika pada tradisi ompangan masyarakat Jember, Madura di Kalisat, dan juga untuk merumuskan konsep perhitungan algoritma matematika terhadap tradisi ompangan masyarakat Jember, Madura di Kalisat. Penelitian ini dilakukan di Jalan Diponegoro, Dusun Kerajaan 1, RT 12 RW 4, Glagahwero, Kalisat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan metode analisis deskriptif dengan teknik pengambilan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya ompangan memuat konsep etnomatematika di dalamnya, serta dalam tradisi ompangan juga memuat konsep-konsep perhitungan matematika pendidikan, yaitu perbandingan senilai dan sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV, yang digunakan untuk menentukan jumlah barang dengan harga yang sama atau senilai. Tradisi ini dilakukan pada acara tertentu di suatu masyarakat. Keywords pada penelitian hari ini yaitu eksplorasi, etnomatematika, dan tradisi ompangan. Pokok bahasan yang kedua, yaitu pendahuluan. Pendahuluan yang dimuat pada penelitian ini yaitu pembelajaran matematika berbasis etnomatematika menjadi salah satu yang menjembatani antara budaya dan pendidikan khususnya dalam matematika. De Ambrosio 1985 menyatakan bahwa etnomatematika adalah matematika yang dipraktekkan di antara kelompok-kelompok budaya yang teridentifikasi, seperti masyarakat-masyarakat kesukuan nasional, anak-anak dalam kelompok usia tertentu, kelas-kelas profesional, dan sebagainya. Sederhananya, etnomatematika adalah konsep matematika yang terjadi pada suatu kelompok, suku, etnis, ras tertentu dengan cara mengkaji dan memahami konsep matematika yang tersembunyi dalam suatu kelompok budaya. Tradisi merupakan suatu kebiasaan yang berulang yang dilakukan oleh suatu kelompok, suku, atau etnis tertentu sehingga menimbulkan kebiasaan di kelompok tersebut, sehingga keadaannya akan selalu dilakukan. Beberapa penelitian yang mengkaji tentang etnomatematika, salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Ius Fajriyah, Program Pasca Sarjana Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Semarang. Menurut penelitiannya, peran etnomatematika dalam mendukung literasi matematika bahwa etnomatematika memfasilitasi siswa untuk mampu mengkonstruksikan konsep matematika sebagai bagian dari literasi matematika berdasarkan pengetahuan siswa tentang lingkungan sosial dan budaya mereka. Penelitian lainnya dilakukan oleh Aditya Martianti dan Suhartini dalam program studi pendidikan matematika Universitas Alma-Ata, Yogyakarta. Penelitian tersebut menyatakan bahwa pembelajaran matematika berbasis etnomatematika, di mana budaya berperan sebagai konteks yang ditampilkan dalam bentuk permasalahan, memiliki relevansi dengan indikator-indikator berpikir kritis,
Dengan demikian, diharapkan pembelajaran matematika berbasis etnomatematika dapat menumbuhkan kemampuan berpikir kritis peserta didik, khususnya dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dan yang berkaitan dengan budaya. Dengan banyaknya pengkajian antara budaya dan matematika, tentu kita dapat menjadi warga negara yang baik dengan melestarikan budaya dan dapat menjadi seorang pelajar maupun pendidik yang baik dengan memahami konsep matematika yang terimplementasi dalam sebuah pembelajaran. Menurut Bishop 1991, pendidikan matematika sesungguhnya telah menyatu dengan kehidupan masyarakat itu sendiri, baik dalam proses interaksi sosial, bangunan, ataupun hal-hal lainnya. Indonesia adalah negara dengan berjuta-juta budaya di dalamnya, begitupun dengan daerah-daerahnya. Jika kita pahami, banyak sekali proses budaya yang dapat kita tuangkan ke dalam konsep matematika. Selain sebagai aset budaya, beberapa budaya lainnya juga dapat digunakan sebagai pengembangan konsep pembelajaran matematika. Budaya sering berfungsi sebagai sarana interaksi sosial antar masyarakat, sehingga kekuatan budaya masih bisa menjadi daya tarik untuk memperkuat matematika. Salah satu konsep matematika yang dapat diterapkan dalam budaya masyarakat Jember, khususnya Jember Madura, adat ompangan masih banyak dilakukan di desa-desa yang masih kuat menganut tradisi tersebut. Tradisi ini juga dapat dikaitkan dengan konsep matematika, di mana kita dapat mempelajari budaya yang ada sambil lalu mempelajari matematika. Konsep matematika yang dapat kita pelajari adalah konsep perbandingan senilai, di mana sesuai dengan definisi tradisi ompangan yang sudah dijelaskan, dan konsep persamaan linier satu variabel tentu. Hal ini dapat menjadi suatu pembelajaran yang menarik, karena sasaran dari materi matematika pada subbab ini adalah siswa kelas 7 SMP. Jadi penelitian ini dapat membuat siswa mempelajari budaya pada usia dini dan dapat memahami konsep matematika dengan baik. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana cara-cara menghitung yang dilakukan untuk memenuhi tanggung jawab suatu masyarakat terhadap masyarakat lain yang sedang memiliki acara. Maka dari itu, perlu dilakukannya penelitian yang berjudul Eksplorasi Etnomatematika pada tradisi ompangan masyarakat Madura di Jember, khususnya di Kalisa. Pokok bahasan yang ketiga, yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu subjek penelitian. Wawancara akan dilakukan kepada masyarakat di daerah Kalisat yang terdiri dari sesepuh, orang yang memiliki hajatan, orang yang memiliki ompangan, dan tetangga sekitar. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yakni dalam penelitian ini, pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Melalui teknik wawancara ini diperoleh data. Yang pertama, etnomatematika yang dilakukan oleh masyarakat Madura di Jember, khususnya di daerah Kalisat Glagahwero. Yang kedua, bentuk aktivitas yang bernuansa matematika dimiliki dengan sifat-sifat operasi hitung SPLDF, sistem persamaan linier dua variabel, dan perbandingan senilai yang ditemukan pada proses penentuan barang dengan batas harga yang ingin dicapai, yang berkembang dalam tradisi ompangan masyarakat Madura di Jember, khususnya daerah Kalisat. Selain itu, dokumentasi juga digunakan untuk memperoleh data yang berasal dari dokumen-dokumen resmi, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tradisi ompangan pada masyarakat Jember Madura di daerah Kalisat. Sedangkan melalui observasi diperoleh data yaitu proses tradisi ompangan yang dilakukan dari awal hingga akhir. Yang kedua, etnomatematika yang dipraktekkan masyarakat Madura di Jember pada tradisi ompangan dengan mencermati secara langsung pola-pola perhitungan dalam tradisi ompangan pada masyarakat Madura di Jember, khususnya di daerah Kalisat. Dan yang terakhir, kegiatan yang dilakukan pada tradisi ompangan memiliki konsep operasi hitung yang berkembang di masyarakat hingga kini yang dimuat dalam tradisi ompangan masyarakat Jember Madura di Kalisat. Analisis data. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif.
Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, analisisnya dilakukan secara simultan dengan terlebih dahulu melakukan pemilahan data yang sejenis, dan selanjutnya dilakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Data dikumpulkan berdasarkan kategori seperti: yang pertama, perlengkapan tradisi ompangan yang mengandung unsur matematika. Yang kedua, proses dalam tradisi ompangan yang mengandung unsur matematika. Dan yang terakhir adalah pengukuran, cara melakukan operasi hitung dan sebagainya dalam tradisi ompangan. Pokok bahasan yang keempat, yaitu pembahasan. Indikator matematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Operasi bilangan. Operasi bilangan yang dimaksud di sini adalah operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Pada operasi bilangan dapat digunakan pada proses pelunasan tradisi ompangan, di mana kita harus mulai menghitung, meraba, dan menentukan tentang jumlah barang, total barang, jenis barang, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kesebandingan. Pada penelitian ini akan dibuktikan bahwa etnomatematika yang berperan di dalamnya juga terdapat materi kesebandingan pada pembelajaran matematika, sehingga konsep operasi hitung akan diterapkan dalam konsep kesebandingan. Dalam konsep kesebandingan pada tradisi ompangan akan dibuktikan apakah nilai yang akan dibayarkan akan sesuai dengan nilai lalu yang telah diberikan. Maka jika terjadi kesesuaian, barang tersebut akan langsung disetujui, namun jika tidak sebanding dengan nilai yang lalu, maka akan dicari alternatif yang lainnya yang sesuai dengan tradisi tersebut. Dan yang terakhir adalah konsep persamaan linear. Pada penelitian ini akan dibuktikan bahwa tradisi ompangan juga bisa ditentukan dalam proses etnomatematikanya dengan konsep persamaan linear, guna menentukan maksimal barang yang akan dibawa dengan harga yang sudah ditetapkan. Prosedur dalam tradisi ompangan ini dapat digambarkan sebagai berikut. Pertama-tama, keluarga yang memiliki hajatan dan tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, mereka akan mengunjungi rumah-rumah yang menurut mereka dekat seperti saudara atau rumah kerabat, ataupun rumah tetangga yang sudah memiliki ikatan kuat dengan keluarga penyelenggara hajatan. Sesampainya di sana, mereka akan bertemu dengan membawa buah tangan, lalu menyampaikan maksud tujuannya untuk mengadakan hajatan yang besar. Setelah itu, maka si tuan rumah akan mengerti tanpa harus tamu tersebut meminta kepada pemilik rumah tentang sesuatu yang belum terpenuhi di hajatan tersebut. Selanjutnya, si pemilik rumah akan bertanya kepada si penyelenggara hajatan tentang apa yang masih belum terpenuhi pada hajatan tersebut, entah berupa uang, barang, atau hal lainnya yang menyangkut acara hajatan. Selanjutnya, tamu atau keluarga penyelenggara hajatan akan menyampaikan dan menjawab pertanyaan dari sang pemilik rumah atau kerabatnya itu. Setelah terjadi proses musyawarah, maka akan disetujui suatu keputusan tentang apa yang akan dibawa dan dipinta, senilai berapa. Dan tidak berhenti sampai di situ, setelah si kerabat atau pemilik rumah yang tadi suatu saat akan mengadakan hajatan juga, maka si penyelenggara hajatan yang pertama harus dengan sadar diri untuk mengembalikan apa yang telah diberikan dahulu dengan nilai yang sama dan dengan bentuk barang yang diminta oleh penyelenggara hajatan yang baru. Contoh tradisi ompangan dapat ditemukan di sekitar masyarakat Madura di Jember, salah satunya pada acara pernikahan. Contoh kasus pada saat si A adalah mengadakan acara hajatan besar seperti pernikahan, si A meminta barang ke B berupa beras 100 kilo. Harga beras saat itu adalah 9.000. Beberapa saat setelah itu si B akan mengadakan acara hajatan berupa hitanan, maka si B meminta pada si A dengan bentuk gula. Maka dari kasus tersebut dapat ditentukan perbandingan senilainya dengan sistem persamaannya. Untuk perbandingan senilainya, maka beras 100 kilo harus diganti dengan beras juga 100 kilo. Untuk tuan rumah, jika meminta barang dengan bentuk lain, maka akan dihitung dengan cara yang sederhana, yaitu berapa banyak si A membeli barang yang diminta si B dengan harga yang senilai dengan barang lalu yang diberikan, atau dengan penyelesaian seperti di bawah ini. Penyelesaian seperti di bawah ini menggunakan sistem persamaan linear, dengan memisalkan X sebagai barang yang akan dia beli.
maka diketahui harga beras yang awal berapa, sama dengan 9.000 per kilo, maka total berasnya yang harus dia kembalikan adalah 100 kilo. Jika pemilik hajatan yang baru meminta harga gula dengan barang berbentuk gula, dengan harga gula per kilonya adalah 10.500, maka aturannya untuk menentukan berapa banyak gula yang harus dibawa oleh penyelenggara hajatan yang lalu, yaitu dengan mengkalikan total beras pada harga waktu itu sama dengan 10.500 yang merupakan harga gula per kilo dikali X, sehingga kita akan menemukan X-nya merupakan 85,7 kilo. Maka gula yang harus dikembalikan adalah minimal 85 kilo, tidak boleh kurang. Tetapi jumlah barang ini bisa lebih dari 85 kg tergantung pada si pemberi ompangan yang telah disetujui. Maka dari itu, penelitian ini memperoleh suatu kesimpulan bahwasanya yang pertama, berbagai bentuk tradisi masyarakat, khususnya tradisi ompangan masyarakat Madura di Jember, di daerah Kalisat, tepatnya di Jalan Diponegoro, Dusun Kerajaan 1, RT RW 12 4, memiliki konsep matematika dalam prosesnya, yang memuat konsep operasi hitung, perbandingan senilai, dan persamaan dalam menentukan bentuk ompangan yang akan diberikan. Dan yang terakhir adalah beberapa potensi dari etnomatematika di masyarakat Madura di Jember sebagai pengetahuan baru yang memberikan kontribusi dalam pemahaman konsep matematika. Sekian presentasi hari ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam video pemaparan penelitian saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.